Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis membahas soal teknologi perkembangan masa kini. Kalau teknologi ini ya maksud penulis teknologi otomotif. Jadi iya, sekarang ini perkembangannya mobil, motor itu lebih mengarah ke elektroniknya ya, mulai dari yang dulu sederhana CDI. Jadi CDI itu dianggap elektronik, dianggap canggih ya, karena sebelumnya pakai platina itu adalah sebutan bahan dari mekanisme pengapian ya. Mekanisme pengapian dulu pakai mekanik jadi pakai mekanik, ada saklar yang terhubung dengan mesin. Jadi ketika berada di putaran mesin tertentu, saklar itu akan aktif ya, cetek gitu, nyala. Jadi di zaman itu yang namanya timing pengapian, yang ukur itu dari orangnya, dari mekaniknya. Jadi kita bisa menyetel timing pengapian motor seenaknya ya, gak usah software, gak usah macem-macem. Bondone cuma obeng, dimajukan, dimundurkan. Terus kemudian muncul CDI. CDI itu apa ya singkatannya, saka apa CDI? Wah, bolali CDI apa? Dine ignition mungkin ya. Tapi kasarannya CDI itu pakai magnet yang bisa men-trigger sensor magnet. Jadi bagian berputar dari apa jenenge, spool, magnetnya spool itu ada magnetnya juga. Magnet ini akan menentukan kapan anunya menyala, kapan pengapiannya dinyalakan. Tergantung dua sih, yang satu dari posisi magnetnya, posisi sensornya, yang satu lagi dari CDI-nya. Jadi di dalam CDI sendiri ada pengaturan timing pengapian. Jadi kalau motor itu ganti merek CDI, harus diperhatikan juga timing pengapiannya. Nah, ya biasanya satu set. Jadi CDI itu taraf pertama menuju elektronik. Cuma CDI itu dianggap lebih bandel ya daripada yang pakai mekanik, karena pakai mekanik itu namanya juga mekanik, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan kontaknya itu kotor, harus dibersihkan dan macam-macam. Walau bahannya itu platina, tapi ya tetap ya ada ausnya, karena gerakannya kan kencang ya, karena perputaran motor itu kencang. Platina itu nggak cuma menyalurkan api, menyalurkan listrik saja, tapi untuk diketuk-ketuk, tabrak-tabrak no. Nah, karena ditabrak-tabrakkan itu jadi ya bisa berubah bentuk, bisa aus juga. Jadinya kira-kira podo umure karo busi gitu ya. Di zaman itu listrik masih AC ya. Listrik AC itu kelemahannya untuk beberapa tipe motor adalah voltasenya yang tidak terkendali. Jadi untuk yang sering ngebut di motor Honda bakal sering mengalami kejadian lampunya mati. Jadi jalan kecepatan top speed ya gigi 4 105 km per jam gitu, dalam waktu
10 detik 15 detik mati wis lampunya. Jadi kalau sering kalau lihat ada motor kelas-kelas Grand Astrea gitu lampunya mati, nah itu orangnya sering ngebut itu. Pengapian AC itu ya gak butuh kayak macam-macam sih, tapi anehnya indikatornya masih lebih lengkap ya. Jadi beberapa motor masih ada indikator transmisi. Jadi sekarang sudah transmisi berapa gitu ya. Terus indikator apa mana? Indikator oli. Tapi untuk motor 2 tak mungkin ya. Indikator oli ya motor apa sih lali aku. Ono indikator apa mana? Wes ya. Speedometer masih analog. Terus meteran bensin masih analog. Meteran bensin saat itu masih sangat akurat ya, mudah diprediksi. Di tangki itu butuh diisi berapa liter kalau pas ngisi bensin, sampai satuan seperempatnya, sampai ya wis 0,2 gitu ya, bisa akurat. Sorry, sampai 5%-an gitu akuratnya. Terus kemudian muncul injeksi. Penulis yang masuk pertama sudah lupa ya, kalau nggak salah Fiction. Jadi muncul Yamaha Fiction yang sistemnya injeksi. Honda saat itu belum punya. Motornya Honda saat itu apa ya? CB belum ada. GL ya, Mega Pro, pemane Tiger, pemane lali. Maaf ya kalau sejarah kurang tepat. Eno Anderson ya yang lebih lengkap. Tapi ya yang penulis ingat saat itu adalah sudah mulai injeksi, dan injeksinya bukan injeksi yang seperti sekarang, tapi injeksinya masih tanpa sensor oksigen. Jadi hanya menggantikan karbu saja. Karbunya digantikan oleh injektor. Bukaan angin gas yuk tetap. Nah di saat itu sudah ada klaim-klaim bahwa injeksi itu lebih irit. Ya sebenarnya bukan karena injeksinya yang lebih irit, tapi karena memang fokusnya saat itu nggak begitu fokus ke irit, terutama untuk merek Honda ya. Walau ngomong Honda itu merek paling irit, pada kenyataannya sih tidak. Jadi ketika itu kan ada namanya Mio, ada Honda Beat awal-awal yang karbu. Nah itu borosnya bukan karena salah karbunya ya, tapi karena teknologi yang dipakai untuk karbunya itu tidak pakai yang model baru. Karena karbu model baru yang tipe vakum itu ya juga irit. Bisa diadu dengan injeksi, tapi ya wes kita nggak bahas itu. Pindah ke injeksi. Injeksi pertama bukan closed loop, tanpa sensor oksigen. Kalau tanpa sensor oksigen masih termasuk fleksibel. Dari misalnya waktu dingin bensinnya lebih banyak, jadi ya wis nggak terlalu masalah cuk lagi ya. Jadi yang khas pada motor karbu itu kan cuk. Gunanya cuk adalah kalau motor dingin biar lebih mudah menyala. Jadi kalau udaranya dingin sekali, pingin mesin nyala harus pakai cuk. Cuk itu kasarannya udaranya dikurangi, bensinnya ditambah gitu ya. Di injeksi terus nggak perlu lagi cuk. Jadi itu ya salah satu yang diunggulkan di mesin injeksi. Terus nggak butuh cek lagi, pagi hari bisa langsung dinyalakan gitu ya. Terus setelah itu baru
injeksi yang pakai sistem closed loop. Dengan closed loop ini ya bahan bakar makin lebih efisien lagi, walau ya mbuh nggak ngerti kenapa kok di model Honda ono settingan ECU untuk ketinggian ya. Entah kenapa, padahal wis pakai sensor oksigen kok masih butuh ngatur ketinggian juga. Dari konsumen sendiri yo nggak ngerti apa bedanya antara injeksi yang closed loop dengan yang open loop. Gak iso ngrasakno bedane ya. Cuma diklaim sekarang lebih irit ya. Ada kecenderungan kalau motornya injeksi itu harus irit. Jadi kecenderungan ini yang membuat ya motor-motor injeksi tenaganya kurang ya. Jadi saat itu orang jadi lebih memilih motor karbu. Karbunya juga bukan karbu vakum. Jadi yang tipe karbunya vakum diganti jadi nggak vakum. Ini terutama untuk mereka yang yang di daerah pegunungan ya. Motornya kebutuhan untuk nanjak, itu paling benci motor injeksi. Jadi ono kebencian terhadap motor injeksi, terutama yang Honda ya. Nah, Yamaha penulis nggak denger ono keluhan. Jadi ya memang karena yang banyak itu Honda, orang banyak ngeluhnya mungkin Honda apa sih yang di gak injeksi terus jadi injeksi, lupa penulis. Tapi yang jelas orang itu lebih suka GL Pro ya, daripada yang injeksi model CB. CB juga sepertinya mengalami masa perubahan transisi dari open loop ke closed loop. Jadi CB generasi pertama kayaknya masih open loop, yang generasi kedua sudah closed loop, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi ini penulis lebih dari omongannya orang, karena diomongno yang generasi pertama itu masih cukup kuat nanjak, tapi yang generasi 2 sudah nggak kuat nanjak. Kemudian muncul ya sekarang ini guys, injeksi closed loop yang wis macem-macem. Kalau soal TFT penulis nggak terlalu anggap penting itu ya. Tapi ya mulai ada ECU itu, mulai ada injeksi, itu motor jadi makin banyak masalahnya, apalagi sudah closed loop. Karena yang open loop saja sudah muncul masalah, tapi begitu closed loop wis masalah makin banyak. Zaman dulu nggak ada cerita motor listriknya konslet itu sampai harus mengeluarkan uang jutaan ya. Tapi kalau sekarang kasus konslet, kabel konslet yang sering terjadi di motor Honda, itu bisa mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya untuk ganti ECU. ECU kan ya piro? Lebih dari 1 juta kan. Itu masih kalau yang kena ECU-nya tok, kena lain-lain. Jadi zaman dulu orang itu paling yang rusak CDI atau kiprok. Ya sama sih, merek Honda biasanya. Jadi kiproknya Honda itu lemah sampai muncul kiprok buatan sendiri. Kiprok buatan sendiri itu buatnya dari dioda atau apa gitu ya. Kalau sekarang ya gak iso dioda tok ya, soalnya ada pembatas tegangan kalau nggak salah. Tapi ya wes itu akhirnya sekarang zamannya injeksi, masalah jadi makin banyak. Masalah sensor itu jadi sumber terbesar ya problem di motor Honda. Karena apa? Karena orang nggak akan bisa buat normal kendaraannya selama sensornya masalah. Yang bikin repot lagi adalah untuk mengetahui sensor mana yang rusak, itu sulit.
Jadi karena sulit itu ya banyak orang akhirnya akal-akalan, nggak melakukan penyembuhan dengan sempurna, tapi pakai trik. Jadi misalnya injektornya diganti, pompanya itu diakali, dan macam-macam trik lainnya. Dan yang namanya trik ya akhirnya akan jadi muncul problem. Jadi entah suplai bahan bakarnya terlalu banyak atau terlalu kurang. Jadi saat kondisi-kondisi tertentu yang biasanya normal jadi bermasalah. Wis hujan, penulis akhiri aja. Yang jelas bukannya makin berkurang ya masalah, tapi karena perkembangan teknologi justru makin banyak problemnya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.